Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam Ayo Belajar bersama Ibu Wulan dalam materi tematik kelas 5, tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang 1. Menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. 2. Membuat tulisan tentang jenis makanan hewan. 3. Menjabarkan jenis makanan hewan. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Bisa diperhatikan ya semuanya gambarnya. Perhatikan juga kedua gambar berikut. Perbedaan apa saja yang dapat kalian temukan dari kedua gambar di atas? Baik, pada gambar pertama menunjukkan komponen tak hidup yang ada dalam sebuah lingkungan. Komponen yang terdapat pada gambar pertama adalah tanah, bukit, air, dan juga cahaya yang berasal dari matahari. Sedangkan gambar kedua menunjukkan komponen hidup dalam lingkungan yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Pernahkah kamu mendengar tentang teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan, sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Cara menggali isi teks non-fiksi. Membaca teks dengan seksama. Membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian, kata Udin. Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik, ujar Lani. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku, kata Udin. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Ucap Edo. Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem, kata Udin. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Tanya Benny. Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem, ucap Udin. Inilah salah satu cerita dalam buku tersebut. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan.
Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Nah, inilah hasil dari proyek tadi. Pada paragraf pertama, pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan informasi pentingnya, sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup atau abiotik. Sedangkan pada paragraf kedua, pikiran utamanya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Dan informasi pentingnya, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Pada paragraf ketiga, pikiran utamanya adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain. Informasi pentingnya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Pada paragraf keempat, pikiran utamanya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Informasi pentingnya, tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya, ada juga di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan, semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan memiliki jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lainnya. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan.
Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai oleh tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, anak-anak, itulah bacaan tentang jenis makanan hewan yang ada di buku Udin tadi. Setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tuliskanlah pertanyaanmu di tempat yang tersedia di halaman berikut ini. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaanmu hingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Apa sebutan untuk hewan pemakan tumbuhan? Apa pula sebutan untuk hewan pemakan hewan lainnya? Nah, itulah contoh pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tadi. Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu, lalu kerjasamalah dengan teman-temanmu untuk melakukan kegiatan berikut. Alat-alat dan bahan yang diperlukan antara lain gunting, kertas karton besar, spidol, surat kabar, dan majalah bekas, penggaris, serta lem kertas. Langkah-langkah kegiatan. 1. Carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. 2. Dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton tersebut. 3. Letakkan gambar hewan yang sudah digunting, lalu rekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Tuliskanlah nama hewan di bawah gambarnya. 4. Tuliskanlah nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah. 5. Tuliskanlah jenis makanan tersebut, apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain. 6. Tempelkanlah hasil pekerjaan kelompokmu di tempat yang mudah dilihat. 7. Lakukanlah gallery walk atau melihat hasil kerja kelompok bersama dengan kelompok-kelompok lain untuk melihat dan saling belajar. Nah, inilah contoh dari proyek tadi. Jangan lupa buat juga kesimpulan kalian. Tahukah kamu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Setiap hewan memiliki ciri khas yang juga mempengaruhi jenis makanan masing-masing. Buatlah sebuah teks not fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. 2. Tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut, termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. 3. Gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. 4. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud.
5. Tuliskanlah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Nah, berikut adalah contoh dari proyek yang harus kalian buat. Paragraf pertama, jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Hewan pemakan hewan lain memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Di sini juga terdapat dua gambar hewan, yaitu kelinci dan kucing. Salah satu hewan pemakan tumbuhan adalah kelinci. Kelinci merupakan salah satu hewan yang sering diternak oleh manusia. Kelinci hidup di kandang buatan manusia, sedangkan habitat kelinci liar biasanya di daerah padang rumput, hutan, atau perbukitan yang dekat dengan sumber makanan. Kelinci termasuk hewan herbivora karena makanannya berupa dedaunan atau rerumputan. Kelinci liar mendapatkan makanan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kelinci yang dipelihara sumber makanan diperoleh dari pemilik hewan. Nah, berikut paragraf ketiga. Contoh hewan pemakan hewan lainnya adalah kucing. Kucing dipelihara manusia karena tingkahnya yang lucu. Habitat asli kucing adalah di kawasan sabana, hutan terbuka, dan stepa. Kucing termasuk hewan karnivora karena makanannya berupa hewan lainnya. Kucing liar mendapatkan makanan dari hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Kucing yang dipelihara, sumber makanan diperoleh dari pemilik hewan. Nah, itu adalah contoh paragraf non-fiksi yang harus kalian buat. Terdiri dari 3 paragraf tentang hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan lainnya. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kali ini di kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ekosistem. Sampai bertemu lagi dengan Ibu Bulan dalam materi lainnya. Selamat belajar. 3, 2, 1.